Shalom Aleichem Beshem Yasua Hamasya. Mar akoti ahi, Bapak Ibu Saudara, Midras daripada Dabar Elohim ini berseri ya. Saya nggak tahu nanti akan berapa banyak. Yang jelas akan mengikuti tuntunan daripada Ruah Elohim sendiri. Tetapi yang jelas ini adalah pesan akhir zaman ya, pesan profetik, pesan boleh dikatakan eskatologi akan apa yang akan terjadi di depan. Tetapi yang jelas persiapkan dirimu, Mar Ahiakoti Bapak Ibu Saudara, bahwa keadaan nggak akan semakin baik, keadaan akan semakin buruk. Tetapi di dalam pesan berseri ini kita akan sama-sama belajar ya, akarnya, dasarnya daripada respon yang benar itu bagaimana, harus membuat apa, bagaimana. Karena seperti kita membangun rumah, kalau dari awal dasarnya sudah salah, kita nggak mungkin bisa membangun yang bagus di atasnya. Pasti kalau ada badai dapat rubuh karena dari fondasi sudah salah. Demikian juga kalau kita bicara kekristenan. Sebenarnya kan kata Kristen sendiri itu kan ejekan ya, dari Kristos. Ini orang-orang peniru ya, follower of Christ, grupisnya gitu, hinaan gitu. Makanya jangan heran kalau zaman dulu itu kekristenan sebelum Konstantin jadi Kristen itu dikatakan sebagai sempalan, sekte dari salah satu agama Yudaisme gitu. Jadi maka lucu kalau kita ngaku Kristen tapi kita nggak serupa dengan Yeshua Hamasya, kita nggak ngalami dia. Tetapi yang saya mau bagikan kesaksian sedikit begini, bahwa luar biasa sekali apa yang Ruah Elohim kerjakan di tengah-tengah kami. Dabar Elohim itu jadi hidup, Torah Mishnah Talmud itu jadi nyata. Kita ngalami benar seperti apa yang dialami oleh para nabi, oleh para rabi-rabi pendahulu, bahkan oleh Talmidim sendiri, bahkan Yeshua Hamasya sendiri. Tidak perlu heran, karena apa? Karena di dalam kitab Yohanan itu dikatakan, engkau akan mengerjakan perbuatan-perbuatan lebih besar daripada yang aku lakukan. Ya, jadi sudah pasti. Bahkan dikatakan kalau semuanya ditulis, dicatat dalam kitab ini, tidak ada kitab yang cukup mencatatnya. Artinya apa? Artinya untuk melengkapi perspektif pengertian kita harus kembali mengerti akar Ibrani. Jangan menolak akar Ibrani. Belajarlah Torah, Talmud, apalagi ada kesempatan. Ya, Mishnah. Bahkan Anda tidak ada salahnya sebagai pembanding, ya, sebagai suplemen. Anda buka-buka Apokrifah, Anda akan mendapat banyak mana tersembunyi, mendapat sekali kan banyak berkat. Sedikit kesaksian adalah di dalam pelayanan kami itu merupakan hal-hal yang biasa terjadi, mujizat, miracle, sign and wonder, pelayanan malak-malak hakodes atau malaikat, angelic being itu biasa, mujizat terjadi, ngobrol dengan makhluk hidup, dengan hewan, dengan tumbuhan, hal yang biasa, yang mati dibangkitkan, yang sakit sembuh, ada mujizat penciptaan, mengusir para demon, hal yang biasa. Jangan itu jadi fokus utama. Fokus utama kita tuh serupa, segambar dengan Yeshua Hamasya, menjadi sempurna. Yeshua pernah berkata gini ketika murid-murid berkata, Rabi, mereka mengusir dalam namamu. Ketika kami memanggil dalam namamu, setan pergi. Jawaban Yeshua apa? Aku melihat loh ya, aku melihat ini si Soten Hamasya ini si demon ini dibuang dari langit seperti guntur. Maka dari itu berkata, janganlah engkau berbangga ketika mereka menurut padamu. Berbanggalah kalau namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Itu yang hendaknya menjadi perjuangan kita seumur hidup. Bagaimana nama kita tercatat di kitab kehidupan. Kita setia sampai garis akhir, kita tidak menyangkali, dan kita tidak memaksakan kehendak kita juga kepada Yahweh Adonai. Saya bertefilah, hendaknya Mar Ahiakoti Anda setia sampai akhir. Biar amar dari Dabar Elohim ini, Midras ini benar-benar menguatkan kita. Dan kita boleh sampai nanti endingnya, akhirnya didapati setia. Sampai jumpa di Kaimai Masamayim, di langit baru, bumi baru. Seperti itu pengantar dari saya, Paulus Johan Subagio. Shalom Aleichem Beshem Yeshua Hamasya. Bapak Ibu Saudara, Mar Ahiakoti pada waktu video yang direkam pada Yom Sabat ya. Saya akan menyambung midras kita yang terakhir tentang pesan akhir zaman. Dabar Elohim dari Yahweh Elohim yang terambil dari Kason pasal yang ke-6. Saya ulangi, kitab Kason atau Wahyu pasal yang ke-6 tentang materai, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 ya. Ayat yang pertama hingga ke-7 saya bacakan dari
perspektif Ibrani ya Bapak Ibu Saudara. Maka aku di sini ya Rasul Yohanan ya, Yohanan Pulau Patmos itu melihat anak domba membuka yang pertama dari ketujuh materai. Dan aku Yohanan mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dari dalam suara guru, marilah. Dan aku melihat seekor kuda putih dan penunggangnya yang memegang panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang merebut kemenangan. Dan ketika anak domba membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang berkata, marilah. Dan majulah kuda lain, warnanya adalah merah padam. Dan penunggangnya mendapat kuasa mengambil shalom dari atas Eretz, sehingga manusia saling membunuh. Dan kepada sang penunggang ini ya diberikan pedang yang besar. Yang kelima, ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, marilah. Dan sesungguhnya seekor kuda hitam dan penunggangnya memegang timbangan di tangannya. Kason pasal 6 ayat 6 berkata, aku mendengar di antara keempat makhluk, ini adalah serafim ya, kerubim di tahta Yahweh Elohim berfirman, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba membuka materai yang keempat, aku mendengar makhluk yang keempat berkata, marilah. Selanjutnya muncullah kuda hijau kuning dan penunggangnya bernama Maut atau Abaddon, ini kan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari penduduk Eretz untuk dibunuh dengan pedang, dengan kelaparan, sampar, dan binatang-binatang buas yang di bumi ya, di Eretz. Haleluya. Mungkin ada kabar ya Yahweh Elohim. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, menyambung dari pesan kita yang terakhir yang kita sudah bahas bersama ya, bahwa apa yang terjadi di Eretz atau bumi ini tidak akan semakin baik, yang terjadi justru semakin buruk. Dicatat ada 4 yang akan terjadi, yaitu pedang, sampar, kelaparan, dan tentunya adalah penyesatan besar-besaran ya, the fourth horseman ya. Ini peringatan ya, kita yang pengen umurnya panjang, yang pengen masih menikmati hidup, masih terikat pada 3 yang dibahas pada waktu Anda boleh mencari, ada di daftarnya, yakni kenikmatan hidup, kesombongan, keinginan mata. Oh sudah pasti Anda akan tertinggal melewati ini semua. Mengapa demikian? Ya karena cinta akan dunia ini, cinta akan Eretz, kosmos ini, itu permusuhan dengan Yahweh Elohim. Anda sampai pada poin no turning return karena Anda terlalu mencintai dunia ini. Anda mencintai keduniawian dan Anda tidak bisa menerima daripada dabar ya Yahweh Elohim, kehendak daripada ya Yahweh Elohim sendiri. Dikatakan 4 penunggang kuda itu di dalam King James Version itu war, famine, disease ya, pestilence, virus, penyakit, pedang, sampar, dan kelaparan. Ini merupakan apa yang jadi hari-hari ini. Penyerangan Uni Soviet atau Rusia kepada Ukraine, China itu bukan suatu yang tidak bisa disangka lagi. Ini merupakan tanda-tanda zaman. Bahkan di mana sekarang Israel sudah ada fakta perdamaian dengan negara-negara Arab karena takut serbuan daripada Rusia dan Iran. Ini semakin menggenapi lagi bahwa ya Eretz yang sekarang ini, zaman ini akan menuju kepada kesudahannya. Bukan segala sesuatu yang baik gitu. Pedang, sampar, dan kelaparan. Dan Mesias-Mesias palsu tidak bisa disangkali. Banyak sekali yang akan menyesatkan dan disesatkan. Mengapa? Ya sekarang soal nama saja. Hashem Kados, Yahushua Hamashiach, banyak yang menolak. Padahal kita tahu Mashiach kita tuh Ibrani, Hebrew. Tapi kalau Anda menolak, Anda pengen Mesias yang lain yang dari Jerman, Amerika, Indonesia, Jawa atau manapun, ya berarti Anda sudah, artinya Anda tidak bisa menerima kenyataan gitu. Bahwa memang bangsa pilihan itu adalah Yisrael, the Prince of Elohim, pangerannya Elohim. Siapa? Bapak Yaakov.
artinya namanya tumit. Kenapa tumit? Karena dikatakan yang menginjak serpent, menginjak daripada ular itu adalah keturunan daripada Is, perempuan daripada Eve ini, bahwa ya disitulah bahwa Israel yang dipilih, dari Israel turunlah Masya. Siapa? Yosua HaMasyiah. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Sebab Hashem Yeshua HaMasyiah, nama dari Yeshua HaMasyiah itu besar dan layak dipuja. Maka kita yang di dalam hidup kita ada namanya, in Christ, di dalam Yeshua HaMasyiah, kita mengalami dia, face to face dengan dia, mengenal gembala yang baik itu, sehingga dimanapun kita berada, keluarga kita diberkati. Biar suami istri mengalami kasih-Mu Bapa. Jamah para pasangan yang mendengarkan firman Tuhan, jamah anak-anak-Mu, sehingga anak-anak hormat pada orang tuanya. Ada rekonsiliasi, ada pemulihan hubungan orang tua dan anak. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yeshua HaMasyiah, dan yang terikat dilepaskan. Karena terdengarlah suara gembala, suara pencuri, suara sakit penyakit,
Suara kuasa gelap, nyah, keluar semua dalam nama Yesus Masiah. Karena hadirat kados itu, Shekinah kados itu, mengusir semua kegelapan, mengusir semua sakit penyakit. Dan nama Yesus Masiah dipermuliakan atas anak-anakmu pendengar siaran ini. Haleluya. Beshem Yeshua Hamasiah Hamelek Agoel Haneman. Di dalam nama Yesus Kristus Raja, Penebus, Mesias, Gembala kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin.